Kalau kita ngomongin soal kembaran bumi, planet mana sih yang langsung kepikiran? Pasti Mars kan? Tapi, gimana kalau ternyata planet yang paling mirip sama kita itu sebenarnya bukan si planet merah, tapi tetangga kita yang sering banget kita lupain, yang super duper panas itu. Udah puluhan tahun loh kita kirim robot, kirim teleskop canggih ke Mars. Semuanya buat nyari jejak air, nyari tanda-tanda kehidupan purba. Tapi, selama kita sibuk ngeliatin Mars, jangan-jangan kembaran sejati bumi, planet yang ukuran dan komposisinya hampir sama persis, sebenarnya ada di depan mata kita. Dan sekarang, para ilmuwan makin yakin nih kalau kita mau benar-benar ngerti soal bumi dan masa depannya, kita harus lihat ke arah yang beda. Bukan ke arah luar, ke Mars, tapi justru ke arah dalam, ke Venus, planet yang dulunya punya asal-usul yang sama banget sama kita. Yap, planet itu adalah Venus, si kembaran bumi yang terlupakan. Kalau dilihat sekilas sih, bumi sama Venus sekarang kayak langit dan bumi. Beda banget. Tapi kalau kita gali lebih dalam, kesamaan mereka itu luar biasa. Dan kisah mereka yang akhirnya beda jalan itu jadi sebuah peringatan buat kita semua. Coba deh, kita lupain Mars sebentar. Lihat ini, ukuran Venus itu hampir sama persis sama bumi, dan dia juga terbuat dari batuan dan logam yang sama. Ini penting banget loh. Kenapa? Karena artinya, di awal mula tata surya terbentuk, kedua planet ini start dengan modal yang kurang lebih sama persis untuk bisa punya kehidupan dan iklim yang stabil. Bayangin aja ada 3 planet berbatu, kayak 3 saudara kosmik gitu ya. Tapi entah kenapa, takdir mereka beda-beda banget. Bumi jadi surga yang kita tinggali, Mars jadi gurun es yang beku, dan Venus, wah dia jadi sesuatu yang jauh lebih parah. Gimana ceritanya 3 dunia yang awalnya mirip ini bisa berakhir dengan nasib yang begitu tragis dan berbeda? Dulu banget, miliaran tahun yang lalu, tiga-tiganya ini mungkin punya lautan dan atmosfer yang mirip-mirip. Tapi lihat sekarang, bumi penuh dengan kehidupan, Mars jadi gurun beku yang sunyi, dan Venus jadi oven bertekanan tinggi. Planet terpanas di tata surya kita bahkan lebih panas dari Merkurius yang notabene lebih dekat sama matahari. Se-ekstrim apa sih Venus itu? Oke, coba bayangin ya. Suhunya itu lebih dari 425 derajat Celcius. Panas banget sampai bisa melelehkan timah. Terus, tekanan udaranya itu 75 kali lebih kuat dari di bumi. Itu kayak kamu diremukin di dasar samudera paling dalam. Makanya, gak heran, robot apapun yang kita kirim ke sana gak pernah ada yang tahan lebih dari 2 jam. Jadi, apa sih resep di balik bencana planet ini? Kok bisa sebuah planet jadi kayak neraka gitu? Ternyata, cuma ada 3 bahan utama yang nentuin nasib sebuah planet. Apakah dia bakal jadi surga yang nyaman atau neraka yang membara? Pertama, ukuran dan panas internal planet itu, ini yang jadi mesin buat aktivitas geologisnya. Kedua, tentu aja, jaraknya dari matahari, yang nentuin seberapa banyak energi yang dia terima. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, adalah atmosfernya, selimut gas yang bisa jadi penyelamat atau malah jadi penghancur sebuah dunia. Ada analogi keren banget dari ilmuwan Martha Gilmore. Dia bilang gini, Mars itu ibarat kacang polong. Kecil, jadi cepat banget dingin dan kehilangan panasnya. Tapi bumi dan Venus, mereka itu kayak kentang panggang yang besar. Ukuran mereka yang pas bikin mereka bisa nyimpen panas di dalam intinya selama miliaran tahun. Nah, ukuran kecilnya Mars ini yang jadi sumber masalahnya. Intinya mendingin, gunung berapinya mati semua, terus karena nggak ada lagi aktivitas geologis buat ngisi ulang atmosfernya, dan gravitasinya juga lemah, atmosfernya pelan-pelan hilang ditiup angin matahari. Akhirnya, jadilah dunia yang beku dan mati. Tapi Venus ceritanya kebalikannya banget. Dia bukannya jadi terlalu dingin, tapi malah jadi terlalu panas. Ini adalah kisah klasik tentang efek rumah kaca yang lepas kendali. Gini, di bumi kita itu punya semacam termostat alami yang canggih banget. Lautan. Lautan kita ini terus-menerus nyerap karbon dioksida dari udara, yang akhirnya diendapkan dan dikunci jadi batuan di dasar laut. Sistem inilah yang bikin iklim kita tetap seimbang. Dulu, kemungkinan besar Venus juga punya sistem kayak gini, sampai akhirnya sistem itu rusak total. Nah, ini dia titik kritisnya. Karena Venus posisinya sedikit lebih dekat ke matahari, lautan purbanya dulu pelan-pelan menguap semua ke atmosfer. Begitu lautannya hilang, nggak ada lagi yang bisa nyerap karbon dioksida. Padahal, di saat yang sama, gunung-gunung berapinya terus-terusan mompa CO2 ke udara. Akhirnya, CO2 numpuk, atmosfernya jadi makin tebal kayak selimut, dan panasnya jadi terperangkap. Ini lingkaran setan yang nggak bisa dihentikan.
Dan disinilah kisah Venus jadi relevan banget buat kita. Ini bukan cuma cerita soal astronomi. Ini adalah sebuah peringatan yang dikirim dari seberang tata surya, sebuah pelajaran nyata tentang betapa rapuhnya keseimbangan iklim sebuah planet. Lebih dari 425 derajat Celcius. Ini bukan sekedar angka, ya. Ini adalah suhu sebuah dunia yang termostatnya udah rusak total. Ini hasil akhir kalau efek rumah kaca dibiarin lepas kendali. Ini bukti betapa kuatnya pengaruh atmosfer terhadap nasib sebuah planet. Makanya, para ilmuwan iklim sekarang lihat Venus itu kayak laboratorium alami raksasa. Venus nunjukin ke kita, tanpa keraguan sedikit pun, apa yang bakal terjadi sama sebuah planet kalau gas pemerangkap panas terus-terusan numpuk di atmosfernya tanpa ada yang bisa mengendalikannya. Jadi, lain kali kamu lihat ada bintang yang paling terang di langit pas subuh atau senja, coba deh ingat, itu bukan sekedar planet. Itu adalah kembaran bumi, sebuah peringatan yang tertulis jelas di langit kita. Kisah Venus nunjukin salah satu jalan yang bisa ditempuh sebuah planet. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau mendengarkan peringatan itu?